Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Satu renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita malam hari ini sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Saya yakin, saya percaya semua Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini pasti akan diberkati. Dan malam hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu perisai iman. Kita baca ayat firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dalam segala keadaan berarti di dalam segala situasi, di dalam segala keadaanmu, di dalam apapun yang terjadi dalam hidupmu, pekerjaan apa yang kau lakukan, pergunakanlah perisai iman. Tujuannya apa? Supaya dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Waspadalah, waspadalah, karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan di sekeliling kita untuk mencari celah dan siap menerkam untuk membunuh dan membinasakan jiwa kita. Nah, kalau kita berbicara tentang perisai, maka di zaman dahulu, pada zaman kerajaan Romawi atau kerajaan-kerajaan zaman dahulu, perisai yang digunakan ukurannya cukup besar, karena harus melindungi mulai dari kepala sampai bagian kaki. Cukup besar, mungkin seperti perisai untuk anti huru-hara saat ini. Bukan perisai yang kecil ya, yang dipakai di tangan saja. Seperti kalau di film, kita lihat di film Captain America misalnya, itu perisai yang hanya melindungi tangan ya. Tapi perisai zaman dahulu yang digambarkan oleh Paulus adalah sebuah perisai yang besar. Dan memang inilah fungsi daripada perisai tersebut, untuk melindungi seluruh tubuh kita. Dan kalau dikatakan perisai adalah perisai iman, maka kita harus tahu fungsi dari iman ini seperti apa. Seperti yang kita tahu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, di mana iman ini berhubungan langsung dengan roh Allah. Saat kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, maka roh kita ini berpaut dengan roh Allah. Dan apa yang kita yakini, saat kita meyakini bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Tuhan, maka hal itu akan terjadi karena iman kita bekerja. Nah, inilah fungsinya perisai iman. Apa saja contoh atau model dari panah api dari si jahat? Karena di dalam dunia ini kita menghadapi banyak hal ya, yang bisa menjadi panah api dari si jahat yang diluncurkan di dalam kehidupan kita. Salah satu atau beberapa contohnya adalah berbagai macam masalah dalam kehidupan yang hadir datang dalam kehidupan kita. Entah itu di rumah tangga, entah itu di tempat pekerjaan, entah itu dalam usaha bisnis yang kita lakukan. Mungkin kita berpikir ada-ada aja. Padahal saya sudah hidup benar, hidup kudus, percaya kepada Tuhan, selalu berdoa. Tapi kenapa banyak hal yang terjadi, yang saya alami? Itu karena iblis memberikan panah api dari si jahat itu untuk meruntuhkan pertahanan kita. Oleh karena itu kita harus menggunakan perisai iman ini untuk menangkal semuanya. Bisa saja panah api dari si jahat itu berupa fitnah atau ucapan-ucapan yang tidak baik tentang diri kita, yang sebetulnya tidak kita lakukan. Tetapi semua itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Bagaimana kita menanggulanginya? Gunakan perisai iman ini. Hiduplah di dalam iman, percaya, takut akan Tuhan, di mana firman Tuhan yang berjanji, Bapak Ibu Saudara, betul-betul memiliki keyakinan iman bahwa Allah beserta dengan kita. Sekalipun mungkin kita mengalami bencana, atau musibah, atau penyakit, atau kesulitan hidup, atau krisis, atau duka cita, apapun, dan orang berkata bahwa kita kena tulah, kita kena kutuk, kita kena karma atau apapun, saat hidup kita benar, kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, maka serangan-serangan seperti itu dari si jahat, dari iblis yang merusak
jiwa kita, merusak kehidupan kita, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Mungkin kita lama-lama akan menjadi stres atau frustasi, bahkan depresi, dan akhirnya mungkin menyerah dan putus asa. Karena memang semua itu ditujukan oleh iblis untuk meruntuhkan kehidupan kita, sehingga kita kehilangan pengharapan, sehingga kita tidak hidup dengan takut akan Tuhan lagi, sehingga kita menyerah dengan kondisi ini. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, saat kita menggunakan perisai iman ini, maka hidup kita akan terlindungi. Dan iman inilah yang akan membuat kita mampu bertahan di dalam kebenaran akan Tuhan. Bagaimana iman ini bisa tumbuh? Tidak ada lain. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kekuatan yang jelas, nyata, yang menjadi perisai iman kita, itu timbul karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan yang kita baca, itu hidup di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca, itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dalam hati, dalam pikiran, perasaan kita, menguasai kehidupan kita untuk kita tetap optimis di dalam Tuhan. Kita yakin, kita percaya, segala sesuatu itu ada masanya. Tuhan pasti akan bekerja, Dia akan bertindak dengan cara Tuhan yang ajaib. Itulah iman, keyakinan yang menjadi perisai iman dalam hidup kita. Sehingga saat kita menggunakan perisai iman ini, kita tidak putus asa menghadapi setiap masalah. Dan perisai iman yang menjaga kita untuk juga tidak lupa diri saat kita berada dalam puncak kesuksesan, kenyamanan, keamanan yang luar biasa. Iman ini akan menjaga kita supaya tidak terlena. Kita akan baca ayatnya dalam Efesus 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Gunakanlah perisai iman dalam hidupmu, tetap yakin, tetap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, dan Tuhan akan bertindak dengan kekuatan kuasanya. Saya percaya perisai iman akan melindungi kehidupan kita dari segala tipu daya muslihat iblis, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Apapun yang kita lakukan, ada penyertaan Tuhan yang nyata, dan kehidupan kita akan penuh damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Haleluya. Amin.